Perang otak telah dimulai, dan medan tempurnya bukan lagi Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan. Medan tempur sesungguhnya kini berada di ruang kuliah, laboratorium, dan ruang ujian masuk universitas di seluruh daratan Cina. Pada tahun 2023, Beijing mencatat sebuah angka yang mengejutkan dunia pendidikan global. Lebih dari 1.200.000 mahasiswa Cina lulus dari program sarjana bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam 1 tahun saja. Jumlah ini hampir 5 kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah lulusan serupa di Amerika Serikat. Namun, yang lebih mengejutkan bukan sekadar angkanya, melainkan caranya. Pemerintah Cina secara radikal merombak kurikulum, struktur kampus, dan bahkan filosofi pendidikan tinggi mereka demi satu tujuan tunggal. Tujuan itu adalah menguasai teknologi masa depan sebelum negara lain sempat menyadarinya. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana Beijing mendesain ulang sistem universitasnya menjadi mesin produksi talenta teknologi. Di video ini, Anda akan memahami mengapa langkah ini begitu radikal, bagaimana implementasinya di lapangan, serta apa implikasinya bagi peta kekuatan teknologi dunia, termasuk bagi posisi strategis Indonesia. Mari kita mulai dari titik pertama, yaitu reformasi kurikulum melalui konsep yang disebut rekayasa baru atau Xingongke. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan China meluncurkan inisiatif besar untuk menghapus jurusan-jurusan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Secara historis, sistem pendidikan tinggi Cina memang dibangun mengikuti model Soviet, sangat terspesialisasi, namun kaku dan lambat beradaptasi. Beijing menyadari bahwa model lama ini tidak mampu mencetak insinyur yang siap menghadapi kecerdasan buatan, semikonduktor, dan komputasi kuantum. Maka pemerintah memerintahkan ribuan universitas untuk menutup program studi yang dianggap usang dan menggantinya dengan disiplin baru yang lintas sektor. Sebagai studi kasus konkret, Universitas Tsinghua membentuk Sekolah Tinggi Ilmu dan Teknologi Informasi Cerdas pada tahun 2020. Sekolah ini menggabungkan ilmu komputer, mikroelektronika, dan otomasi dalam satu atap, sesuatu yang sebelumnya dipisah menjadi 3 fakultas berbeda. Implikasinya sangat luas karena pendekatan lintas disiplin ini mempercepat lahirnya inovasi yang sebelumnya terhambat oleh sekat birokrasi akademik. Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi sinyal penting bahwa daya saing pendidikan tinggi ke depan bukan lagi soal jumlah jurusan, melainkan kecepatan adaptasi kurikulum terhadap kebutuhan industri real. Poin kedua yang tidak kalah radikal adalah penggabungan paksa antara universitas dengan industri semikonduktor nasional. Latar belakang dari langkah ini adalah tekanan sanksi teknologi Amerika Serikat yang membatasi akses Cina terhadap chip canggih sejak tahun 2018. Beijing menyadari bahwa sanksi semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan suntikan dana, melainkan harus dengan menciptakan ekosistem talenta dari hulu ke hilir. Sebagai respons, pemerintah membentuk apa yang disebut kampus chip nasional di berbagai provinsi, di mana mahasiswa magang langsung di pabrik fabrikasi semikonduktor sejak tahun kedua perkuliahan. Studi kasus paling mencolok terjadi di Universitas Beihang dan Universitas Sains dan Teknologi Huazhong, yang kini memiliki laboratorium bersama dengan perusahaan seperti SMIC dan Naura Technology. Mahasiswa di sana tidak hanya belajar teori desain sirkuit, tetapi langsung terlibat dalam proses produksi nyata di lini pabrik mitra industri. Analisis dari pendekatan ini menunjukkan bahwa Cina sedang mencoba memotong jarak antara riset akademik dan aplikasi industri yang biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Implikasinya, meski Cina masih tertinggal dalam node chip tercanggih, kecepatan pelatihan tenaga kerja semikonduktor mereka kini menyaingi Taiwan dan Korea Selatan. Poin ketiga yang menjadi tulang punggung strategi ini adalah program pemulangan talenta diaspora, yang dikenal dengan nama Rencana 1000 Talenta. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008
namun mengalami akselerasi besar setelah ketegangan geopolitik Amerika-China meningkat pasca tahun 2018. Secara historis, banyak ilmuwan top China justru menetap dan berkarir di universitas-universitas Amerika seperti MIT dan Stanford selama beberapa dekade terakhir. Beijing kini menawarkan insentif luar biasa, mulai dari dana riset miliaran yuan, fasilitas perumahan mewah, hingga jabatan profesor penuh tanpa proses tenur panjang seperti di Barat. Studi kasus yang paling terkenal adalah kepulangan sejumlah peneliti senior bidang kecerdasan buatan dari perusahaan teknologi besar Amerika ke Universitas Peking dan Shanghai Jiao Tong dalam beberapa tahun terakhir. Mereka membawa serta jaringan kolaborasi internasional, metodologi riset mutakhir, dan yang paling penting, pengalaman praktis dari industri teknologi kelas dunia. Implikasi dari strategi ini sangat signifikan karena China secara efektif mengimpor pengetahuan tanpa harus membangunnya dari nol melalui jalur riset domestik yang lambat. Poin keempat yang melengkapi gambaran ini adalah penerapan sistem kompetisi ketat berbasis hasil riset yang disebut Publish or Perish versi China. Pemerintah menetapkan target kuantitatif yang jelas bagi setiap universitas, termasuk jumlah paten, publikasi jurnal bereputasi, dan keterlibatan dalam proyek strategis nasional. Secara historis, pendekatan ini terinspirasi dari sistem evaluasi performa di Amerika Serikat, namun diterapkan dengan skala dan intensitas yang jauh lebih agresif oleh negara. Studi kasus nyata terlihat pada Universitas Sains dan Teknologi Cina di Hefei, yang kini menjadi pusat riset komputasi kuantum terdepan dengan dukungan dana negara yang masif dan terus meningkat. Analisis menunjukkan bahwa tekanan kompetitif semacam ini menciptakan budaya akademik yang sangat produktif, meski di sisi lain memunculkan kritik terkait kualitas riset yang terburu-buru demi kuantitas. Implikasi jangka panjangnya adalah China kini menyalip Amerika Serikat dalam jumlah publikasi ilmiah di bidang kecerdasan buatan dan nanoteknologi berdasarkan berbagai indeks sitasi global. Mari kita rangkum seluruh analisis mendalam yang telah kita bahas bersama. Pertama, Beijing merombak kurikulum melalui konsep rekayasa baru untuk menghapus sekat disiplin ilmu yang usang. Kedua, pemerintah menggabungkan kampus dengan industri semikonduktor secara langsung untuk memotong jarak antara teori dan aplikasi nyata. Ketiga, China secara agresif memulangkan talenta diaspora melalui insentif finansial dan fasilitas riset kelas dunia. Keempat, sistem evaluasi berbasis hasil yang sangat kompetitif, mendorong produktivitas riset dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benang merah dari keseluruhan strategi ini sangat jelas, yaitu China tidak lagi memandang pendidikan tinggi sebagai institusi akademik semata. Bagi Beijing, universitas kini menjadi instrumen strategis negara dalam pertarungan supremasi teknologi global, sejajar pentingnya dengan kekuatan militer dan ekonomi. Bagaimana pandangan Anda terhadap strategi radikal Beijing ini? Apakah pendekatan semacam ini bisa diterapkan di Indonesia, atau justru berisiko mengorbankan kualitas demi kecepatan? Silakan tuliskan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan analisis geopolitik dan teknologi mendalam lainnya dari kami.